Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Kerajaan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Berdirinya Demak ditandai dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit pada tahun 1474. Mulanya Demak merupakan salah satu bawahan Majapahit. Menjelang runtuhnya kerajaan besar tersebut, Demak berkembang menjadi kesultanan yang merdeka. Sejarah Kesultanan Demak Raden Fatah sampai Arya Penangsang. Demak berdiri sebagai kerajaan merdeka sekitar akhir abad 15 Masehi. Setelah penguasa dari Kediri, Girindrawardhana menyerang ibu kota Majapahit pada tahun 1474 Masehi. Kerajaan Demak, Kesultanan Demak, didirikan pada sekitar tahun 1475 oleh Raden Fatah, putra Raja Majapahit Brawijaya, dengan selir seorang putri Campa Dwarawati. Nama Raden Fatah pun tersemat sebagai salah satu raja terkenal kerajaan Demak. Dikisahkan seperti yang diterangkan oleh pakar ahli sejarah, Kesultanan Demak Bintara Poros Maritim Nusantara. Ibu Raden Fatah adalah bibi daripada Raden Rahmat Sunan Ampel. Bahkan sumber lainnya menyebutkan nama asli ibu Raden Fatah adalah Siu Bansi. Dia putri dari Tan Goat Syekh Bantiong atau Syekh Bentong, seorang pendakwah Islam yang datang ke Pulau Jawa pada sekitar dekade kedua abad 15 bareng armada Laksamana Cheng Ho. Tan Goat merupakan putra Syekh Kuro, ulama besar dari Indo-Cina antara Campa atau Siam, yang diyakini merupakan keturunan Nabi Muhammad dari garis Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menjelang kerajaan Majapahit bubar, Demak berkesempatan tumbuh menjadi lebih dari sekadar kadipaten. Sejak tahun 1475 Masehi, Demak secara bertahap menjelma penerus kuasa Majapahit di Pulau Jawa. Merujuk ke hasil penelusuran, bahwasanya kemerosotan Majapahit terlihat semenjak Girindrawardhana mengkudeta Brawijaya pada tahun 1478 Masehi. Girindrawardhana Brawijaya lantas dibunuh oleh bawahannya Patih Udara pada tahun 1498. Pamor Majapahit terus merosot di masa Prabu Udara hingga beralih menjadi sekadar kota. Karena Prabu Udara bersekutu dengan Portugis, Raja Kerajaan Demak kedua, Adipati Unus, menyerang pusat kerajaan Majapahit pada tahun 1518 Masehi dan memungkasi negara yang pernah besar itu. Raja-raja kerajaan Demak yang pertama hingga akhir. Sejak era Majapahit berjaya, Demak merupakan salah satu kota pelabuhan dagang di Pulau Jawa.
Demak menjadi pelabuhan strategis karena dekat dengan sejumlah sungai dan pantai yang mudah untuk diakses. Pusat kerajaan Demak diperkirakan tidak jauh dari selat yang pernah memisahkan Gunung Muria dan daratan utara Jawa Tengah. Banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa Kesultanan Demak sebagaimana Majapahit adalah kerajaan maritim yang berorientasi pada perdagangan. Lahirnya Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak sekaligus menandai peralihan tradisi penguasa di Jawa dari semula Hindu Buddha menjadi Islam. Nama Raja Kerajaan Demak pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono, raja ketiga dari dinasti keturunan Raden Patah. Namun, konflik perebutan kekuasaan yang memuncak setelah era Trenggono membuat umur Kerajaan Demak tidak sepanjang Majapahit. Namanya juga tenar sebagai raja terkenal Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berusia kurang dari 1 abad setelah Raja keempat Kesultanan Demak, Sultan Prawoto, dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Nasib Demak mendekati bubar. Meskipun Arya Penangsang bisa menggantikan Sultan Prawoto, masa kekuasaannya tidak lama. Ia terbunuh dalam perebutan kekuasaan dengan menantu Trenggono, Hadiwijaya Jatawa Jaka Tingkir, yang kemudian mendirikan Kerajaan Pajang pada sekitar tahun 1568 Masehi. Berikut inilah daftar raja-raja Kerajaan Demak dari raja pertama Kerajaan Demak hingga raja terakhir Kerajaan Demak. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak. Dia lahir di Palembang pada tahun 1448 Masehi dengan nama Jin Bun. Ayahnya, Raja Majapahit Brawijaya, mengirimkan ibu Raden Patah, Dwarawati, ke Palembang saat masih hamil untuk diserahkan kepada Adipati Damar. Pada mulanya, Raden Patah diberi mandat oleh Brawijaya ayahnya untuk menjadi Adipati Demak. Berkat dukungan masyarakat sekitar, para pemuka agama Islam, dan pedagang Muslim, Kadipaten Demak semakin maju. Raden Patah juga mendapat sokongan dari sejumlah tokoh Muslim yang tergabung dalam jajaran Dewan Ulama bernama Wali Songo. Raden Patah akhirnya naik tahta dengan gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar, penambahan Jimbun Abdurrahman Sayyidin Panatagama Sirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajuddin Hamid Khan Abdul Suryo Alam di Bintaro, Demak. Setelah berkuasa sejak 1475 di Demak, Raden Patah wafat tahun 1518. Tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Adipati Unus merupakan Raja Demak kedua. Terkenal sebagai panglima perang yang berani, ia memperoleh julukan Pangeran Sabrang Lor berkat sepak terjangnya ketika menyerbu markas Portugis di Semenanjung, Malaka. Pati Unus pernah memimpin bala tentara Demak dalam 2 penyerbuan ke Malaka guna mengusir orang-orang Portugis dari wilayah pusat perdagangan Asia Tenggara itu. Penyerbuan Demak yang kedua dilakukan setelah kegagalan serangan pertama di masa Raden Patah.
Sedangkan dalam sejarah yang lainnya mencatat Adipati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Malaka pada tahun 1512 dan 1521 Masehi. Meski tidak berhasil menyingkirkan Portugis yang telah menguasai Malaka, dua serangan tersebut sudah cukup menunjukkan kebesaran armada Angkatan Laut Demak di bawah kendali Pati Unus. Pati Unus meninggal dunia secara mendadak tahun 1521 Masehi. Menurut Muljana, di dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara tahun 2005, Adipati Unus meninggal dunia karena sakit bengkak paru-paru. Posisi Pati Unus sebagai Raja Demak lalu digantikan oleh adiknya, Pangeran Trenggono. Sultan Trenggono. Dalam serat Kanda diceritakan bahwa Sultan Trenggono memimpin kerajaan Demak dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Di bawah kekuasaan Trenggono, Demak melancarkan serangkaian aksi militer ke kota-kota pelabuhan di utara Jawa dan sejumlah wilayah bawahan Majapahit di Jawa bagian timur. Ketika Portugis menjalin kesepakatan dengan kerajaan Pajajaran, Demak merasa terancam. Maka itu Trenggono mengirim pasukan Demak guna menyerang kerajaan Pajajaran. Tokoh utama dalam penaklukan ke Jawa bagian barat itu ialah seorang menantu Trenggono, Fatahillah. Dalam misinya, Fatahillah berhasil menguasai Sunda, Kelapa, dan Banten. Pelabuhan di dua wilayah itu dinilai strategis sebagai pintu masuk kapal dagang dari arah barat ke Jawa. Setelah Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa pada tahun 1527, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá ke Sunda Kelapa. Pertempuran sengit di Sunda Kelapa terjadi pada sekitar Juni 1527 dengan pasukan Demak sebagai pemenang. Trenggono yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar III meninggal dunia pada tahun 1546. Kematian Sultan Trenggono terjadi saat ia memimpin penyerbuan pasukan Demak ke Pasuruan. Selepas sang sultan mangkat, tahta Demak dipegang oleh putra sulung Trenggono, yakni Prawoto. Sunan Prawoto. Di bawah kekuasaan Sunan Prawoto, pusat kerajaan Demak dipindahkan dari Bintara ke Pati. Ibu kota Demak kala itu diduga berada di perbukitan desa Prawoto, wilayah yang kini menjadi sebagian dari Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di masa pemerintahan Sunan Prawoto ini, puncak pergolakan di internal kerajaan Demak terjadi akibat perebutan kekuasaan. Huru-hara di internal Demak ini membuat era pemerintahan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Prawoto hanya sempat menduduki tahta Demak selama 1546 hingga 1549, sekitar 3 tahun saja. Sedangkan di dalam buku sejarah yang lainnya menerangkan Prawoto dibunuh oleh prajurit asal Jipang Panolan bernama Rangkud. Pembunuh Prawoto beserta permaisurinya itu merupakan orang suruhan Adipati Jipang Panolang, Arya Penangsang. Arya Penangsang. Setelah pembunuhan Prawoto, tahta Demak jatuh ke tangan Arya Penangsang.
yang mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Namun jalan hidup Panangsang seolah peralihan dari satu tragedi ke tragedi lainnya. Konflik Penangsang dan Prawoto berakar pada perebutan tahta Demak selepas Pati Unus wafat. Mayoritas peneliti sejarah Demak meyakini Pati Unus tidak memiliki keturunan. Kematiannya pada usia muda membuat tahta Demak menjadi rebutan dua adiknya. Setelah ia wafat, dua adik Pati Unus yakni Pangeran Sekar dan Pangeran Trenggono merasa sama-sama berhak atas kuasa tertinggi di Demak Bintoro. Pangeran Sekar berusia lebih tua dari Trenggana, tetapi dia lahir dari istri ketiga Raden Fatah yang merupakan putri Adipati Jipang. Sebaliknya, Trenggana yang lebih muda adalah anak Raden Fatah dari istri pertama yakni Putri Sunan Ampel. Suyuti Pulungan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia mencatat perebutan tahta itu berujung pada tragedi. Pangeran Prawoto putra Trenggana membunuh sang paman Pangeran Sekar. Pembunuhan itu konon berlangsung di tepian sungai sehingga sang korban memiliki nama Anumerta Pangeran Sekar Seda ing Lepaen. Saat Pangeran Sekar terbunuh, putranya yakni Arya Penangsang masih berusia muda, namun dia segera tumbuh menjadi pribadi berwatak keras. Ketika Penangsang menjadi Adipati Jipang Panolan, kini masuk Blora Timur, dan Trenggono tutup usia, perebutan tahta tidak terhindarkan. Penangsang merasa berhak atas tahta Demak, maka itu ia mendalangi kudeta untuk melengsarkan Sunan Prawoto. Sekalipun berhasil menjadi Raja Demak kelima, Arya Penangsang pun tidak lama berkuasa. Tindakan pengikut Penangsang yang menghabisi Sunan Prawoto dan Adipati Jepara Pangeran Hadir suami daripada Ratu Kalin Yamat memicu pembangkangan di internal Demak. Dalam situasi itu, penantang terkuat Penangsang adalah Adipati Pajang Hadiwijaya alias Jaka Tingkir, salah seorang menantu Sultan Trenggono. Dalam konflik ini, Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengandalkan pasukan di bawah kendali Ki Ageng Pemanahan, Juru Martani serta Ki Penjawi guna menghukum Penangsang. Tiga nama terakhir menyiapkan Danang Sutawijaya sebagai lawan tanding Penangsang. Maka terjadilah duel legendaris antara Sutawijaya melawan Penangsang. Dalam perkelahian salah satu itu, Penangsang tewas oleh musuhnya yang jauh lebih muda. Dalam peranan Ratu Kalin Yamat di Jepara pada abad sekitar tahun 2000, Husnul Hayati dan kawan-kawan menulis ada perbedaan data dari sejumlah sumber mengenai tahun kematian Penangsang. Setidaknya ada 3 versi, yakni tahun 1480 Saka atau 1558 Masehi dan tahun 1556 Masehi dan tahun 1554 Masehi. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas kematian Penangsang menandai tutup bukunya Kerajaan Demak. Selepas kematian Penangsang, Jaka Tingkir atau Hadiwijaya mendirikan Kerajaan Pajang. Namun Kesultanan Pajang tidak berusia panjang pula. Pajang akhirnya tumbang seiring dengan tumbuhnya dinasti baru yang didirikan oleh Danang Sutawijaya, yakni Mataram Islam. Itulah kisah daripada Sultan Demak Raden Fatah.
Semoga menjadi wawasan ilmu sejarah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.